Motornya ditendang, suaranya dibentak, dan harga dirinya diinjak di tengah jalan. Lalu satu gerakan, 3 oknum tumbang. Saksikan saat sang predator menyamar jadi mangsa, dan sebuah rahasia besar siap membalikkan segalanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Panas siang itu menempel di kulit seperti lapisan debu yang tak terlihat. Jalanan kota berdenyut oleh klakson, asap knalpot, dan langkah-langkah terburu-buru manusia yang merasa waktunya selalu kurang. Ratih melaju pelan di antara barisan kendaraan, jaket lusuhnya berkibar kecil tertiup angin, helm setengah wajah menutup sebagian rautnya. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Rambut hitamnya terikat sederhana, tas kain menggantung di bahu, dan motornya bukan jenis yang membuat orang menoleh 2 kali. Ia tampak seperti siapapun yang pulang dari kerja, membawa letih yang tak ingin dipamerkan. Di persimpangan yang ramai, lampu merah memerintah dengan dingin. Ratih berhenti, kaki kirinya menapak aspal. Di kaca spion, ia melihat wajah-wajah yang sama, kosong oleh rutinitas. Di sanalah ia berdiri, di antara jeda yang pendek, ketika suara sepatu menghantam aspal terdengar lebih keras dari klakson. Seorang polisi melangkah mendekat, geraknya tegas, matanya menyapu seperti sedang menilai barang di etalase. Tanpa aba-aba, sepatu hitam itu menyentuh roda depan motor Ratih, mendorongnya dengan kasar. Motor itu bergeser sedikit, hampir kehilangan keseimbangan. "Turun," kata suara itu, kering dan memerintah. Ratih menoleh perlahan. Ada jeda singkat, cukup lama untuk membuat beberapa pasang mata di sekeliling berhenti bergerak. Ia menurunkan standar motor dengan tenang, membuka helm, lalu berdiri. Tatapannya datar, bukan takut, bukan menantang. Polisi itu menyebutkan pelanggaran dengan nada yang tidak memberi ruang bantahan. Katanya tentang marka, tentang kelengkapan, tentang kuasa. Kata-kata itu berderet, namun Ratih hanya mendengar nada di baliknya, nada yang ingin menang sebelum berperkara. "Ada apa, Pak?" ucap Ratih. Suaranya rendah, terukur. Polisi itu tertawa singkat, sinis. Tangannya menunjuk-nunjuk, terlalu dekat. Orang-orang mulai berkumpul, lingkaran kecil terbentuk, panas yang kini bercampur rasa ingin tahu. Ratih merasakan denyut nadi di pelipisnya, bukan karena takut, melainkan karena kebiasaan lama yang muncul ketika ruang pribadi dilanggar. Ia mundur setengah langkah, menjaga jarak. "Ada aturan," kata polisi itu. "Kamu melanggar." Ratih mengangguk. "Baik, jelaskan." Kalimat itu tampaknya tidak disukai. Wajah polisi menegang, suaranya meninggi. Ia kembali menendang motor, kali ini lebih keras. Bunyi logam beradu memantul di udara, membuat beberapa orang tersentak. Ratih bergerak refleks, menahan motor agar tidak jatuh. Di momen itu, sentuhan kasar tangan polisi menyambar lengannya. Sesuatu di dalam diri Ratih bergetar. Bukan amarah, melainkan ingatan yang terlatih untuk membaca bahaya. "Jangan sentuh saya," katanya, masih tenang. Kata-kata itu menjadi pemicu. Polisi itu mendorong, Ratih menahan. Dorongan berbalas tahanan, dan dalam sekejap, jarak aman lenyap. Keributan kecil meledak. Orang-orang berseru, sebagian merekam, sebagian lagi memanggil agar tenang. Ratih menangkis tangan yang kembali meraih, geraknya cepat namun terkendali. Tidak ada niat melukai, hanya menghindar. Namun bagi mata awam, semuanya tampak seperti perlawanan. "Berani melawan?" teriak polisi itu. Ratih tidak menjawab. Napasnya tetap stabil, matanya fokus. Ia memindahkan posisinya, memastikan keseimbangan, menjaga pusat berat tubuhnya. Sebuah kebiasaan lama, tertanam jauh sebelum hari ini, jauh sebelum ia mengenakan jaket lusuh dan mengendarai motor sederhana. Dalam keramaian itu, ia mendengar bisik-bisik, penilaian yang berloncatan, asumsi yang terbentuk cepat. Seorang ibu tua berusaha mendekat, wajahnya cemas. Ratih melihatnya sekilas, lalu kembali memusatkan perhatian. Polisi itu mencoba meraih kerah jaketnya. Ratih menepis, langkahnya berpindah, membuat tangan itu meleset. Gerakannya bersih, efisien. Beberapa orang terdiam,
menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Polisi itu tersandung setengah langkah, wajahnya memerah, marahnya semakin tak terkendali. "Berhenti!" Seseorang berteriak dari belakang. Namun suara itu tenggelam oleh hiruk-pikuk. Polisi itu mengancam akan membawa Ratih ke kantor. Kata-kata ancaman itu meluncur deras, seolah memberi legitimasi pada tindakannya sendiri. Ratih berdiri tegak, pundaknya lurus, tatapannya kini lebih tajam. Ia merasakan garis batas di dalam dirinya ditarik jelas. "Cukup," ucap Ratih. Satu kata, pendek, namun berat. Kerumunan seakan menahan napas. Polisi itu terdiam sejenak, lalu tertawa lagi, lebih keras, seolah mengejek keberanian yang ia anggap palsu. Ia melangkah maju, terlalu dekat. Ratih tidak mundur. Ia mengangkat tangan, bukan untuk menyerang, melainkan untuk menghentikan. Di kejauhan, sirene samar terdengar, entah dari mana. Waktu terasa melambat. Ratih memandang sekeliling, menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini akan disaksikan banyak orang. Ia tahu betul, pilihan sekecil apapun akan berdampak panjang. Di dadanya, sebuah keputusan matang terbentuk, dingin dan jernih. Ia menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan. Di balik kesederhanaan yang ia kenakan, ada disiplin yang terlatih, ada janji pada diri sendiri untuk bertindak benar meski berada di posisi sulit. Polisi itu kembali mengangkat tangan. Ratih bersiap, bukan dengan emosi, melainkan dengan kendali. Hari itu, di persimpangan yang ramai, sebuah pertemuan kecil mulai mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Belum ada pengakuan, belum ada pengungkapan. Hanya ketegangan yang menggantung, dan mata-mata yang menyaksikan, tanpa tahu bahwa mereka sedang berdiri di ambang sebuah pelajaran tentang kuasa, martabat, dan keberanian yang tak terlihat. Kerumunan belum bubar ketika suara langkah kaki lain mendekat dari arah belakang. Dua polisi tambahan muncul, seragam mereka rapi, wajah mereka membawa ekspresi waspada yang bercampur jengkel. Kehadiran mereka membuat lingkaran penonton melebar, seolah udara di sekitar persimpangan itu semakin berat. Ratih berdiri di tempatnya, tangan masih terangkat setinggi dada, telapak terbuka. Ia menurunkannya perlahan, memastikan gerakannya terbaca sebagai tanda tidak berniat menyerang. Polisi yang pertama masih terengah, matanya menyala oleh amarah yang belum padam. Ia berbicara cepat kepada rekan-rekannya, kalimatnya terpotong-potong, penuh tudingan. Ratih mendengarkan tanpa menyela. Di dalam kepalanya, ia menyusun ulang kronologi dengan rapi, seperti latihan lama yang selalu mengajarkan untuk menguasai situasi sebelum dikuasai oleh emosi. Ia tahu, suara yang paling keras seringkali bukan yang paling benar. Salah satu polisi baru menoleh padanya. "Ibu, ikut kami sebentar," katanya. Nada suaranya berusaha netral. Ratih mengangguk pelan. "Baik, tapi motor saya jangan disentuh lagi." Permintaan itu sederhana, namun terasa menantang bagi polisi pertama. Ia mendengus, namun tidak bergerak. Kerumunan mulai berbisik, sebagian kecewa karena ketegangan tidak meledak lebih jauh, sebagian lain lega karena ada tanda-tanda penyelesaian. Ratih melangkah mengikuti arahan, meninggalkan motornya di tepi jalan dengan pengawasan seadanya. Setiap langkah terasa mantap, seolah ia tahu persis kemana ia akan dibawa. Di pos kecil dekat persimpangan, udara terasa lebih pengap. Dindingnya kusam, bau kertas dan kopi lama bercampur. Ratih duduk di bangku kayu, punggungnya tegak. Polisi pertama berdiri bersedekap, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Rekannya membuka buku catatan, mulai menanyakan identitas dengan suara datar. Nama disebut, alamat diucapkan. Ratih menjawab singkat, jelas. Tidak ada kebohongan, tidak ada tambahan. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Polisi itu menulis, sesekali melirik, seolah mencari celah. Di luar, suara kendaraan terus berlalu. Dunia berjalan seperti biasa, tak peduli pada drama kecil di dalam ruangan itu. "Apa pekerjaan ibu?" tanya polisi yang mencatat. Ratih berhenti sejenak. "Pekerja lepas," jawabnya. Jawaban itu memicu senyum sinis dari polisi pertama. "Pantas," gumamnya pelan, cukup keras untuk didengar. Ratih tidak menanggapi. Ia menatap lurus ke depan, membiarkan kata-kata itu lewat seperti angin panas. Dalam dirinya, ada bagian yang terlatih untuk menyaring provokasi, membiarkan yang tidak perlu jatuh sebelum mencapai hati.
Ia mengingatkan dirinya bahwa ini baru permulaan, bukan akhir. Pertanyaan berlanjut, sebagian relevan, sebagian berusaha menekan. Ratih menjawab seperlunya. Setiap kali polisi pertama mencoba menyela dengan nada tinggi, rekan-rekannya berusaha menenangkan. Ada ketegangan yang halus di antara mereka, seolah masing-masing menyadari garis tipis antara prosedur dan penyalahgunaan kuasa. Seorang perwira yang lebih tua akhirnya masuk. Wajahnya lelah, matanya tajam. Ia mendengarkan laporan singkat, lalu menoleh pada Ratih. Tatapannya menilai, bukan menghakimi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya. Ratih menceritakan kronologi dengan tenang. Ia tidak menambah bumbu, tidak mengurangi fakta. Setiap detail disampaikan runtut, dari saat ia berhenti di lampu merah hingga sentuhan yang tidak ia terima. Ruangan itu hening. Polisi pertama tampak gelisah. Kakinya bergeser. Perwira itu mengangguk perlahan. Kami akan periksa, katanya singkat. Ratih mengangguk kembali. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa takut. Hanya kesadaran bahwa proses sedang berjalan. Di luar ruangan, bayangan sore mulai memanjang. Cahaya matahari menembus jendela kecil, memantul di lantai yang tergores. Waktu berlalu tanpa kepastian. Ratih duduk menunggu, tangannya terlipat di pangkuan. Ia mengamati detak jam dinding, mendengar setiap bunyi detiknya. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada pilihan-pilihan hidup yang membawanya ke titik ini. Jalan yang tidak selalu lurus, keputusan yang sering sunyi, identitas yang ia simpan rapat demi alasan yang hanya ia pahami. Akhirnya, perwira itu kembali. Ibu boleh pulang, katanya. Untuk sementara. Kata-kata itu menggantung, menyeratkan bahwa cerita ini belum selesai. Ratih berdiri, merapikan jaketnya. Ia melangkah keluar pos, kembali ke jalanan yang kini lebih lengang. Motornya masih di tempat semula, sedikit miring, namun utuh. Ia menegakkannya, menyalakan mesin. Suara motor terdengar biasa, seperti denyut kehidupan yang kembali ke ritmenya. Saat ia melaju pergi, beberapa pasang mata mengikuti. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di dalam pos kecil itu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan menyusul. Ratih melaju di antara bayang-bayang senja, membawa ketenangan yang tampak sederhana, namun menyimpan badai yang perlahan sedang mengumpulkan tenaga. Langit mulai meredup ketika Ratih memasuki jalan sempit menuju tempat tinggalnya. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, menciptakan garis-garis cahaya hangat di antara bayangan pagar dan pepohonan. Suasana lingkungan itu tenang, hampir kontras dengan hiruk-pikuk yang baru saja ia tinggalkan. Motor Ratih berhenti di depan rumah kecil bercat pucat. Ia mematikan mesin, menarik napas panjang, lalu menuntun motor ke dalam halaman. Di balik pintu, kesunyian menyambut. Ratih menaruh helm di meja kayu, menggantung jaketnya dengan rapi. Gerakannya teratur, seperti ritual yang sudah dilakukan ratusan kali. Ia menuang air ke dalam gelas, meminumnya perlahan, merasakan dinginnya menuruni tenggorokan. Baru setelah itu ia duduk, punggungnya bersandar, mata menatap kosong ke arah dinding. Kejadian siang tadi terputar kembali, bukan sebagai ledakan emosi, melainkan sebagai rangkaian detail yang dianalisis. Sentuhan kasar, nada suara, jarak yang dilanggar. Semua disusun ulang dalam pikirannya, seperti laporan yang harus bersih dari bias. Ia tahu, ketenangan bukan berarti melupakan. Ketenangan adalah cara untuk mengingat dengan tepat. Telepon genggamnya bergetar. Ratih menoleh, menunggu 1 detik sebelum mengangkat. Di layar tertera nama yang jarang muncul, namun selalu membawa bobot tersendiri. Ia menerima panggilan itu. Kamu baik-baik saja? Suara di seberang terdengar rendah, terkendali. Baik, jawab Ratih singkat. Ada sedikit keributan. Hening sejenak. Kami mendengar, kata suara itu lagi. Hati-hati. Ratih mengangguk meski tahu tidak terlihat. Aku tahu. Panggilan berakhir tanpa basa-basi. Ratih meletakkan ponsel, menatapnya sebentar, lalu bangkit. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mengambil pakaian ganti. Di sana, tersimpan barang-barang yang jarang disentuh, tertata rapi, penuh makna. Ia tidak membukanya malam itu. Belum perlu. Keesokan paginya, kota kembali bergerak. Ratih keluar rumah lebih awal, berjalan kaki menyusuri gang. Udara pagi segar,
membawa bau tanah dan dedaunan. Di warung kecil, ia membeli sarapan, berbincang singkat dengan penjual yang ramah. Tidak ada yang berubah di mata orang-orang. Ratih tetap Ratih yang mereka kenal. Namun di jalan besar, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan lebih lama, bisik-bisik yang cepat berhenti ketika ia menoleh. Rekaman kejadian kemarin rupanya telah menyebar. Ratih memilih untuk tidak mencari tahu. Ia tahu, cerita akan berkembang dengan sendirinya, seringkali melenceng dari kebenaran. Di sebuah kantor sederhana, Ratih bertemu dengan seseorang yang telah lama dikenalnya. Mereka duduk berhadapan, tanpa perlu banyak kata pembuka. "Situasimu mulai menarik perhatian," kata orang itu pelan. "Aku tidak mencarinya," jawab Ratih. "Aku tahu," balasnya. "Justru itu masalahnya." Percakapan mereka singkat, padat, penuh implikasi. Ada peringatan, ada kesiapan. Ratih mendengarkan, menyerap, lalu berdiri. Di luar, matahari naik lebih tinggi, menerangi jalanan yang kini padat. Siang hari membawa kabar lain. Polisi yang kemarin terlibat kembali disebut-sebut. Ada pemeriksaan internal, ada laporan yang ditarik ke atas. Ratih mendengar semuanya dari jauh, melalui potongan informasi yang sampai padanya. Ia tidak bereaksi. Dalam dirinya, ada keyakinan bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati liku yang panjang. Sore itu, Ratih berhenti di sebuah taman kecil. Ia duduk di bangku, mengamati anak-anak bermain, orang tua berbincang. Kehidupan berjalan dalam kesederhanaannya. Ia tersenyum tipis, merasa terhubung dengan semua itu. Inilah yang ia jaga, pikirnya. Bukan nama, bukan pengakuan, melainkan ruang agar kehidupan seperti ini bisa terus ada. Ketika matahari condong ke barat, bayangan memanjang. Ratih bangkit, melangkah pulang. Di sepanjang jalan, ia merasakan ketegangan halus yang belum sepenuhnya pergi. Seperti gema yang tertinggal setelah suara keras. Ia tahu, apa yang terjadi kemarin bukan akhir. Itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan menguji keteguhan, kesabaran, dan batas-batas yang selama ini dijaga. Malam kembali turun, membawa sunyi yang akrab. Ratih duduk di rumahnya, menatap langit dari jendela. Bintang-bintang samar terlihat di antara cahaya kota. Ia memejamkan mata, mengatur napas, menyiapkan diri. Di dalam ketenangan itu, ia menerima satu kebenaran sederhana. Jalan ke depan tidak akan mudah, namun ia tidak berjalan tanpa bekal. Pagi datang dengan suara hujan yang tipis, mengetuk atap seperti pengingat yang sabar. Ratih bangun sebelum alarm, duduk di tepi ranjang, menunggu detak jantungnya kembali ke ritme yang tenang. Ia mencuci muka, menatap bayangan sendiri di cermin. Tidak ada perubahan pada wajah itu, namun di baliknya ada kesiapan yang semakin mengeras. Ia mengenakan pakaian sederhana, memasukkan ponsel ke saku, lalu keluar rumah saat hujan mereda menjadi gerimis. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu pagi. Ratih berjalan menuju halte, menyatu dengan arus orang-orang yang berangkat kerja. Di antara langkah-langkah itu, ia merasakan tatapan singkat yang lalu menghindar, bisik yang berhenti sebelum menjadi kata. Namanya belum disebut, tetapi ceritanya beredar. Ia tidak perlu memastikan. Cara orang memandang sudah cukup menjadi tanda. Di halte, seorang pria paruh baya berdiri terlalu dekat. Ratih bergeser setengah langkah, menjaga ruang. Pria itu menoleh, seolah ingin berkata sesuatu, lalu mengurungkan niatnya. Bus datang, pintu terbuka, dan arus manusia menelan mereka. Ratih berdiri berpegangan, merasakan gerak kendaraan yang bergoyang pelan. Pikirannya bekerja tenang, mengulang daftar kecil yang tak tertulis. Tempat, waktu, kemungkinan. Ia turun di pusat kota. Bangunan tinggi berdiri dingin, kaca-kaca memantulkan awan. Di trotoar, seorang penjual koran menyapa. Ratih membeli satu, membuka halaman depan sekilas. Tidak ada namanya, tidak ada foto. Namun ada judul kecil tentang pemeriksaan internal, tentang dugaan pelanggaran. Ia melipat koran, memasukkannya ke tas. Tidak perlu dibaca sekarang. Di sebuah gedung lama, Ratih menaiki tangga menuju lantai atas. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara kipas berputar. Seorang perempuan menunggunya, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Mereka saling mengangguk,
Duduk berhadapan. Tekanan akan meningkat, kata perempuan itu. Bukan hanya dari satu arah. Ratih mengangguk. Aku siap. Kamu tidak harus mengungkap apapun, lanjutnya. Tapi bersiaplah jika dipaksa. Ratih terdiam sejenak. Ia tahu, setiap rahasia memiliki waktu yang tepat untuk dibuka. Terlalu cepat akan merusak, terlalu lambat akan melukai. Aku mengerti, katanya akhirnya. Percakapan berakhir singkat. Ratih turun kembali ke jalan. Hujan telah berhenti sepenuhnya. Udara terasa lebih bersih, namun ketegangan masih menggantung. Ia berjalan menyusuri blok demi blok, berhenti di sebuah kedai kecil untuk minum. Di sana, televisi menyala tanpa suara, menampilkan wajah-wajah serius, grafik, dan teks berjalan. Ia menyesap minumannya perlahan, mendengarkan percakapan pengunjung lain yang terputus-putus. Nama polisi itu disebut dengan nada beragam. Ada yang marah, ada yang membela. Ratih mendengar tanpa bereaksi. Ia tahu, kebenaran seringkali diperebutkan sebelum benar-benar dipahami. Ia membayar, lalu pergi. Sore hari, ponselnya bergetar lagi. Pesan singkat, tanpa basa-basi, meminta pertemuan. Ratih menimbang sejenak, lalu menyetujui. Tempatnya sebuah parkiran terbuka di pinggir kota. Ia datang tepat waktu, berdiri di bawah langit yang mulai menguning. Sebuah mobil berhenti, jendela terbuka setengah. Kami hanya ingin memastikan, kata suara dari dalam. Kamu tidak berniat memperkeruh. Ratih menatap lurus. Aku berniat adil. Hening sesaat. Jendela tertutup. Mobil pergi. Ratih menarik napas, merasakan denyut yang sedikit lebih cepat. Ia tahu, setiap pertemuan seperti ini menambah lapisan pada cerita yang sedang tumbuh. Lapisan yang suatu saat akan mengeras. Malam turun dengan cepat. Ratih pulang, menyalakan lampu, duduk di lantai dengan punggung bersandar pada dinding. Ia menutup mata, membiarkan kelelahan mengalir keluar perlahan. Dalam gelap yang hangat itu, ia mengingat kembali alasan mengapa ia memilih hidup seperti ini, mengapa ia menyimpan kemampuan di balik kesederhanaan. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk hadir ketika dibutuhkan. Ketika ia membuka mata, jam menunjukkan waktu yang hampir larut. Ratih berdiri, menyiapkan diri untuk tidur. Namun sebelum mematikan lampu, ia berdiri sejenak di depan jendela. Di luar, kota berkilau, indah dan rapuh. Ia tahu, gelombang berikutnya akan datang lebih besar. Dan ketika itu terjadi, ia harus tetap berdiri, tenang, dan tepat pada tempatnya. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah udara sendiri ikut menekan dada. Ratih bangun dengan kesadaran penuh, bukan oleh bunyi apapun, melainkan oleh intuisi yang terasa. Ia duduk di tepi ranjang, menautkan kedua tangan, memejamkan mata sejenak. Ada firasat yang mengendap sejak malam, bukan ketakutan, melainkan tanda bahwa hari ini akan membawa percabangan penting. Ia bersiap tanpa tergesa. Setiap gerakan rapi, efisien, nyaris tanpa suara. Ketika keluar rumah, matahari baru merangkak naik, memantulkan cahaya pucat di permukaan jalan. Lingkungan tampak biasa saja, namun Ratih merasakan perubahan halus, seperti nada rendah yang tak terdengar oleh kebanyakan orang. Di ujung gang, dua pria berdiri pura-pura berbincang. Ratih melewati mereka tanpa menoleh. Langkahnya tetap, napasnya teratur. Ia tahu, pengamatan seperti itu bukan kebetulan. Cerita yang bergulir mulai menarik minat pihak-pihak yang merasa perlu mengendalikan arah. Ia menuju pusat kota, bukan dengan motor, melainkan berjalan kaki dan berganti kendaraan umum. Perpindahan kecil, namun cukup untuk menguji apakah ia diikuti. Di kaca jendela bus, ia menangkap pantulan wajah-wajah asing yang mencoba tanpa acuh. Ratih menyimpan informasi itu, tidak bereaksi. Belum saatnya. Di sebuah gedung pemerintahan lama, ia turun. Bangunan itu tidak mencolok, namun menyimpan banyak berkas dan kepentingan. Ratih masuk setelah menunjukkan identitas yang sangat umum, lalu duduk di ruang tunggu. Waktu berjalan lambat. Detik terasa panjang, namun pikirannya tetap jernih. Akhirnya, seorang pria berseragam sipil memanggil namanya. Mereka masuk ke ruangan kecil, tertutup. Udara di dalam dingin, lampu menyala terang. Pria itu membuka map, menatap Ratih dengan ekspresi yang sulit dibaca.
Kami hanya ingin klarifikasi, katanya. Ratih mengangguk. Silakan. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir. Tentang kejadian di jalan, tentang sikapnya, tentang reaksi. Nada yang digunakan sopan, namun di baliknya ada upaya menggiring. Ratih menjawab dengan tenang, konsisten, tanpa emosi berlebih. Ia tidak menyerang, tidak bertahan berlebihan. Ia hanya berdiri pada fakta. Ada yang mengatakan kamu terlalu terlatih, ujar pria itu akhirnya. Ratih menatapnya lurus. Apa itu pelanggaran? Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Belum. Wawancara berakhir tanpa kesimpulan jelas. Ratih keluar gedung dengan langkah yang sama tenangnya. Namun di dadanya, ia tahu, lingkaran kini menyempit. Apa yang dulu hanya menjadi bisik, kini mulai dicatat secara resmi. Siang hari, berita berkembang. Potongan video lain muncul, sudut pandang berbeda, komentar semakin tajam. Nama Ratih mulai disebut, bukan dengan identitas lengkap, melainkan dengan spekulasi. Ia memilih untuk tidak membuka layar. Dunia maya tidak pernah menjadi tempat yang adil untuk kebenaran. Ia menghabiskan waktu di sebuah perpustakaan kecil. Duduk di antara rak buku tua, ia membaca tanpa benar-benar menyerap isi. Keheningan di sana memberinya ruang untuk berpikir. Di sela halaman, ia menyadari satu hal penting. Menyembunyikan diri sepenuhnya tidak lagi mungkin. Namun mengungkap segalanya sekarang juga bukan langkah bijak. Sore menjelang ketika ia meninggalkan perpustakaan. Langit mendung, angin bertiup lebih kencang. Di trotoar, seseorang memanggilnya. Seorang pemuda, wajahnya canggung namun penuh tekad. Mbak Ratih, katanya pelan. Saya lihat kejadian itu. Terima kasih. Ratih terkejut sesaat, lalu tersenyum tipis. Hati-hati di jalan, jawabnya. Pemuda itu mengangguk, matanya berbinar, lalu pergi. Interaksi singkat itu menancap lebih dalam daripada semua wawancara dan pengamatan. Ratih menyadari, dampak peristiwa ini tidak hanya menyentuh aparat atau sistem, tetapi juga orang-orang kecil yang selama ini hanya bisa diam. Malam turun dengan hujan deras. Ratih pulang lebih cepat, menutup pintu rapat, mematikan lampu luar. Ia duduk di ruang tengah, hanya ditemani cahaya kecil dari lampu meja. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, pesan yang diterima lebih langsung, tanpa basa-basi, bernada peringatan. Ia membaca sekali, lalu menghapusnya. Ratih berdiri, membuka lemari yang selama ini jarang disentuh. Ia tidak mengambil apapun, hanya memastikan isinya masih di tempat. Tangannya berhenti di sana, lebih lama dari biasanya. Keputusan yang tertunda kini mengetuk lebih keras. Di luar, hujan semakin lebat, menutup suara kota. Ratih memejamkan mata, membiarkan bunyi itu menyelimuti. Ia tahu, babak berikutnya tidak akan lagi tentang menahan diri. Garis yang ia jaga dengan disiplin akan segera disentuh oleh tangan-tangan yang tidak sabar. Dan ketika itu terjadi, Ratih harus memilih, bukan hanya demi dirinya, tetapi demi makna dari semua ketenangan yang selama ini ia rawat. Subuh belum sepenuhnya pergi ketika Ratih terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu. Bukan ketukan tergesa, melainkan pola yang rapi, terukur, seperti seseorang yang tahu persis berapa tekanan yang dibutuhkan agar terdengar tanpa memancing perhatian tetangga. Ratih tidak langsung bangkit. Ia duduk di ranjang, mengatur napas, mendengarkan. Ketukan itu terulang, sama persis, tanpa emosi. Ia berdiri, melangkah ringan menuju pintu. Tangannya menyentuh gagang, berhenti sejenak. Siapa? Tanyanya, suaranya rendah. Teman, jawab suara di balik pintu. Singkat, netral. Ratih membuka pintu sedikit. Dua orang berdiri di luar, berpakaian biasa. Wajah mereka tak menampakkan apapun selain keseriusan. Mereka menunjukkan tanda pengenal sekilas, cukup cepat bagi orang awam untuk tak sempat membaca, cukup jelas bagi Ratih untuk mengerti bobotnya. Kami perlu bicara, kata salah satu dari mereka. Ratih membuka pintu lebih lebar. Masuk. Mereka duduk di ruang tengah, posisi mereka saling berhadapan. Tidak ada basa-basi. Salah satu dari mereka langsung berbicara, menjelaskan bahwa situasi telah berkembang melampaui perkiraan. Ada tekanan dari berbagai arah, ada nama-nama yang merasa terusik,
Ada upaya untuk membingkai ulang kejadian di jalan sebagai pelanggaran berat. Kami bisa menahan sementara, kata pria itu. Tapi kamu harus siap jika keadaan memburuk. Ratih mengangguk perlahan. Aku sudah siap sejak awal. Pandangan mereka bertukar. Kamu tahu apa artinya? Ratih menatap lurus. Aku tahu. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan pasti. Mereka pergi dengan cara yang sama seperti kedatangan mereka, senyap dan efisien. Ratih menutup pintu, bersandar sejenak, lalu meluruskan punggung. Tidak ada waktu untuk ragu. Hari ini akan panjang. Ia keluar rumah lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat, jalanan belum ramai. Namun ia merasakan kehadiran yang mengikuti dari kejauhan. Bukan satu, bukan dua. Polanya jelas. Ratih tidak mempercepat langkah, tidak pula berhenti. Ia membiarkan mereka yakin bahwa ia tidak menyadari apapun. Di pusat kota, suasana berubah drastis. Beberapa kendaraan berhenti lebih lama dari seharusnya ketika ia lewat. Tatapan aparat berseragam mengikuti setiap geraknya. Ratih merasakan tekanan itu menumpuk, seperti gelombang yang perlahan naik. Ia masuk ke sebuah gedung publik, menunggu di ruang terbuka, duduk di antara orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka sedang berada di tengah pusaran. Ponselnya bergetar. Panggilan masuk, nomor tak dikenal. Ratih mengangkatnya. Kamu diminta datang sekarang, kata suara di seberang. Nada itu bukan permintaan. Kemana? Tanya Ratih. Markas, jawabnya singkat. Ratih menutup panggilan tanpa kata tambahan. Ia berdiri, merapikan pakaiannya, lalu melangkah keluar. Kendaraan yang menunggunya sudah siap. Tidak ada borgol, tidak ada dorongan. Namun suasananya berat, seolah keputusan telah dibuat tanpa kehadirannya. Di dalam kendaraan, keheningan mendominasi. Ratih menatap keluar jendela, melihat kota berlalu. Setiap sudut terasa berbeda, seakan tempat-tempat yang biasa ia lewati kini menyimpan makna lain. Ia tahu, puncak dari ketegangan ini semakin dekat. Setibanya di markas, ia dibawa ke ruangan tertutup. Beberapa orang sudah menunggu. Wajah-wajah serius, sebagian dikenalnya, sebagian tidak. Pertanyaan dilontarkan, kali ini lebih tajam, lebih berani. Nada sopan mulai bergeser, menyingkap niat yang selama ini disembunyikan. Kami butuh kamu jujur sepenuhnya, kata seseorang. Ratih menarik napas. Aku sudah jujur. Tidak cukup, sahut yang lain. Ada hal-hal yang kamu sembunyikan. Ruangan itu hening. Ratih menyadari, inilah titik di mana menghindar tak lagi mungkin. Ia berdiri dari kursinya, matanya menyapu satu persatu wajah di hadapannya. Tidak ada kemarahan, hanya ketegasan yang dingin. Aku tidak melawan hukum, katanya. Aku melawan kesewenang-wenangan. Beberapa orang tampak tersinggung. Suasana mengeras. Kata-kata menjadi senjata, tekanan meningkat. Di luar ruangan itu, keputusan-keputusan besar mulai digerakkan. Ratih merasakan beban sejarah kecil sedang terbentuk di pundaknya. Ketika ia akhirnya dibawa keluar ruangan, langkahnya tetap tegap. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini akan menentukan arah cerita, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi banyak orang yang tak pernah punya suara. Di langit, awan bergerak cepat, menutup matahari. Hari belum berakhir, dan konflik telah mencapai titik yang tak bisa ditarik kembali. Ratih melangkah ke depan, menyadari bahwa babak berikutnya akan memaksanya membuka sesuatu yang selama ini ia jaga rapat, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Ruangan itu terasa lebih sempit meski sebenarnya luas. Lampu putih menggantung tanpa bayangan, membuat setiap gerak terlihat jelas, setiap kedipan mata terasa diawasi. Ratih duduk dengan punggung lurus, kedua telapak tangan diletakkan di atas meja, tidak terikat, namun juga tidak benar-benar bebas. Di hadapannya, beberapa orang berdiri dan duduk bergantian, seolah posisi mereka sendiri belum menemukan keseimbangan. Keheningan menggantung lebih lama dari yang wajar. Ratih merasakan tekanan itu, bukan sebagai ancaman fisik, melainkan sebagai upaya menundukkan kehendak. Ia telah mengenali pola ini sejak lama. Menunggu hingga lawan bicara gelisah, lalu memancing reaksi. Namun hari ini, ia tidak berniat bereaksi seperti yang mereka harapkan. Ada satu hal yang belum kamu sampaikan,
kata seorang pria berambut abu-abu, suaranya rendah namun menekan. Dan kamu tahu persis apa itu. Ratih menatapnya tanpa berkedip. Jika itu relevan secara hukum, saya akan menyampaikannya. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Ini bukan hanya soal hukum, ini soal stabilitas. Kata itu menggema di kepala Ratih. Stabilitas seringkali menjadi alasan untuk membungkam kebenaran yang tidak nyaman. Ia menarik napas perlahan, merasakan dadanya mengembang, lalu menghembuskannya dengan kendali penuh. Ia tahu, momen ini tidak bisa ditunda lebih lama. Setiap detik menambah beban, setiap kebisuan mempersempit ruang geraknya. Saya tidak mencari kekacauan, kata Ratih akhirnya. Saya juga tidak berniat mempermalukan siapapun. Namun itu yang terjadi, sahut yang lain cepat. Rekaman menyebar. Opini terbentuk. Institusi dipertanyakan. Ratih mengangguk pelan. Bukan karena saya, tapi karena tindakan yang direkam. Suasana mengeras. Beberapa orang bertukar pandang. Ada yang terlihat marah, ada yang ragu. Ratih merasakan titik itu, titik di mana kebenaran dan kepentingan saling berhadapan tanpa jembatan. Ia tahu, satu-satunya cara melangkah maju adalah dengan berhenti bersembunyi. Ia berdiri perlahan. Kursi di belakangnya bergeser sedikit, menimbulkan bunyi yang terdengar terlalu keras di ruangan hening itu. Semua mata tertuju padanya. Ratih membuka tasnya, mengeluarkan sebuah dompet kecil yang selama ini jarang disentuh. Tangannya mantap, tidak gemetar. Ia meletakkan kartu itu di atas meja, mendorongnya perlahan ke tengah. Tidak ada kata yang diucapkan saat itu. Hanya benda kecil dengan bobot yang tak sebanding dengan ukurannya. Sejenak, tidak ada yang bergerak. Lalu seseorang maju, mengambil kartu itu, membacanya. Wajahnya berubah. Cepat, namun jelas. Ruangan itu seperti kehilangan udara. Satu persatu orang lain mendekat, melihat, memastikan. Bisik-bisik pecah, tertahan, lalu berhenti sama sekali. Nama satuan itu tidak diucapkan keras, namun kehadirannya terasa seperti dentuman sunyi. Ratih berdiri tegak, bahunya lurus, tatapannya tenang. Tidak ada kebanggaan di sana, tidak ada ancaman. Hanya fakta. Aku tidak datang ke jalan itu sebagai apapun selain warga, kata Ratih, suaranya stabil. Aku tidak menggunakan apa yang aku miliki. Aku hanya menolak diperlakukan sewenang-wenang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini berbeda. Bukan keheningan yang menekan, melainkan yang menimbang. Beberapa wajah yang tadi keras kini tampak berhati-hati. Keseimbangan kuasa bergeser, bukan karena ancaman, melainkan karena kenyataan yang tak bisa diabaikan. Pria berambut abu-abu itu menghela napas panjang. Kamu mengerti implikasinya, katanya lebih pelan. Ratih mengangguk. Sejak awal. Kenapa kamu tidak menyebutkannya lebih dulu? Tanya yang lain. Nada suaranya kini lebih rendah. Karena itu tidak relevan, jawab Ratih. Hukum berlaku sama. Setidaknya, seharusnya begitu. Kalimat itu menggantung. Sederhana namun tajam. Tidak ada yang segera menanggapi. Di luar ruangan, langkah kaki terdengar tergesa. Pintu terbuka, seorang perwira masuk dengan wajah tegang. Ia berbisik singkat kepada pria berambut abu-abu itu. Wajahnya mengeras, lalu ia mengangguk. Kasus ini akan diambil alih, katanya akhirnya. Dan akan ada pemeriksaan kode etik. Ratih mendengarkan tanpa ekspresi. Ia tahu, proses itu akan panjang dan tidak selalu bersih. Namun satu hal telah berubah. Narasi tidak lagi sepenuhnya bisa dikendalikan oleh mereka yang paling keras suaranya. Ia dipersilakan duduk kembali. Air diletakkan di depannya, kali ini dengan gerakan yang lebih sopan. Pertanyaan berlanjut, namun nadanya berbeda. Lebih hati-hati, lebih formal. Ratih menjawab seperlunya, tidak menambah, tidak mengurangi. Ia tidak datang untuk menang, hanya untuk memastikan bahwa kebenaran berdiri di tempat yang semestinya. Ketika akhirnya ia diizinkan pergi, matahari sudah condong ke barat. Ratih melangkah keluar gedung, merasakan udara sore menyentuh wajahnya. Di kejauhan, ia melihat beberapa aparat berdiri berkelompok, ekspresi mereka campur aduk. Ada yang menunduk, ada yang menatapnya dengan hormat yang tertahan. Di tangga depan,
Seorang pria berseragam polisi berdiri sendirian. Wajahnya pucat, matanya berkaca. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti beberapa langkah dari Ratih. Tanpa kata, ia berlutut. Aspal dingin menyentuh lututnya. Kepalanya menunduk dalam-dalam. "Maaf," katanya lirih. Suaranya hampir hilang oleh angin. Kerumunan kecil terbentuk, spontan, sunyi. Ratih terdiam sejenak. Ia tidak bergerak mundur, tidak pula maju. Ia menatap pria itu, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan kesedihan yang tenang. "Bangun," kata Ratih akhirnya. "Pertanggungjawaban bukan di sini." Pria itu mengangkat kepala. Air mata jatuh tanpa suara. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, mundur perlahan. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, lalu berhenti, seolah sadar bahwa ini bukan panggung. Tak lama kemudian, kendaraan dari satuan pemeriksa datang. Polisi itu dibawa pergi, kepalanya tertunduk, tangannya tidak diborgol, namun beban yang ia pikul jauh lebih berat. Ratih menyaksikan semuanya dalam diam. Ia tahu, ini bukan akhir penderitaan, melainkan awal dari proses yang harus dijalani. Saat senja berubah menjadi malam, Ratih melangkah menjauh dari kerumunan. Di setiap langkah, ia merasakan kelelahan yang akhirnya menemukan tempatnya. Identitas yang selama ini ia simpan kini terbuka, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai cermin bagi sistem yang lupa bercermin. Di balik cahaya lampu kota, Ratih berjalan pulang, menyadari bahwa puncak konflik telah terlewati, namun gelombangnya masih akan terasa. Dan ia siap, bukan sebagai prajurit, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai manusia yang menuntut keadilan dengan cara yang paling sunyi namun paling tegas. Pagi setelah pengungkapan itu terasa berbeda. Meski kota tetap bergerak seperti biasa, Ratih terbangun dengan tubuh yang lebih berat, seolah malam telah menumpahkan seluruh bebannya ke tulang-tulangnya. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandang cahaya yang menyusup lewat celah tirai. Tidak ada rasa lega yang meledak-ledak, tidak pula penyesalan. Yang ada hanyalah keheningan baru, keheningan setelah sesuatu yang lama disembunyikan akhirnya melihat cahaya. Ia keluar rumah tanpa banyak persiapan. Langkahnya membawa ke jalan yang sama, gang yang sama, wajah-wajah yang sama. Namun cara mereka memandang berubah. Ada yang tersenyum ragu, ada yang menunduk hormat, ada pula yang pura-pura tidak melihat. Ratih menerima semuanya dengan sikap yang sama seperti ia menerima panas dan hujan. Ia tahu, persepsi orang akan terus berubah, dan itu bukan medan yang ingin ia kuasai. Di sudut jalan, sebuah mobil berhenti. Kacanya turun perlahan. Wajah yang kemarin menatapnya dengan dingin kini terlihat lebih berhati-hati. "Kami akan lanjutkan prosesnya," kata suara dari dalam. "Kode etik, disiplin, semua jalur." Ratih mengangguk. "Pastikan transparan." Mobil itu pergi. Tidak ada janji yang diikat, tidak ada tangan yang dijabat. Ratih melanjutkan langkah, menyadari bahwa kemenangan yang sejati bukanlah saat orang lain tunduk, melainkan ketika sistem dipaksa berjalan sesuai relnya. Berita berkembang cepat. Siang itu, layar-layar menampilkan potongan peristiwa dari sudut pandang yang lebih lengkap. Analisis bermunculan, komentar saling bersahutan. Ada yang memuji keteguhan, ada yang menuding pemanfaatan identitas. Ratih memilih menjauh. Ia mematikan notifikasi, menyimpan ponsel di tas, lalu masuk ke tempat yang paling ia sukai ketika dunia terlalu bising. Perpustakaan itu sepi. Bau buku dan kayu tua menenangkan. Ratih duduk di sudut yang sama seperti sebelumnya, membuka buku tanpa tujuan tertentu. Kata-kata berlalu, namun yang benar-benar ia baca adalah dirinya sendiri. Ia bertanya pelan, apakah yang ia lakukan akan membawa perubahan yang ia harapkan, atau hanya menggeser beban dari satu pundak ke pundak lain. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban cepat. Sore hari, seseorang duduk di seberangnya. Seorang perempuan muda, matanya penuh keberanian yang belum sepenuhnya matang. "Aku ingin bilang terima kasih," katanya. "Kejadian itu membuatku berani bicara." Ratih menatapnya, merasakan getar yang halus. "Berani itu mahal," jawabnya. "Pastikan kamu tidak sendirian." Perempuan itu mengangguk, senyumnya kecil namun mantap. Ia pergi dengan langkah yang lebih ringan. Ratih memandang punggungnya, menyadari bahwa dampak sebuah tindakan seringkali menyebar ke arah yang tak terduga. Malam datang bersama hujan ringan.
Ratih pulang, membuka pintu, menyalakan lampu. Rumah itu terasa sama, namun ia tahu, dirinya tidak lagi sepenuhnya sama. Ia membuka lemari, kali ini mengambil satu benda yang selama ini disimpan rapi. Ia memandangnya lama, bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan tanggung jawab yang kembali diingatkan. Ia mengembalikannya ke tempat semula. Tidak hari ini. Keesokan harinya, ia dipanggil lagi. Kali ini bukan dengan nada menekan, melainkan prosedural. Ruangan berbeda, wajah-wajah berbeda. Ada catatan yang dibaca, ada keputusan sementara yang disampaikan. Polisi yang bersangkutan resmi ditahan untuk pemeriksaan. Jalur etik berjalan. Ratih mendengarkan, mengajukan 1-2 pertanyaan yang perlu, lalu menutup pertemuan dengan kalimat singkat. Jangan berhenti di sini. Mereka mengangguk, sebagian tulus, sebagian berhitung. Ratih tidak menilai. Ia tahu, perubahan institusional bukan sprint, melainkan maraton yang melelahkan. Di luar gedung, ia bertemu kembali dengan ibu tua yang kemarin berlutut di aspal. Wajahnya kini lebih tenang. Ibu itu menggenggam tangan Ratih erat-erat. Terima kasih sudah berdiri, katanya dengan suara bergetar. Ratih menunduk sedikit. Terima kasih sudah berani berharap. Kalimat itu sederhana, namun berat. Mereka berpisah tanpa banyak kata. Ratih berjalan menyusuri trotoar, merasakan denyut kota yang tak pernah benar-benar tidur. Ia melihat aparat berdiri lebih tegak, warga melintas dengan tatapan yang sedikit lebih percaya. Tidak semua berubah, tetapi sesuatu telah bergeser. Malam kembali turun. Ratih duduk di beranda, menatap langit yang tertutup awan. Ia mengingat kembali hari di persimpangan itu, suara sepatu yang menendang roda, tangan yang melanggar batas. Ia menyadari, konflik terbesar bukanlah baku hantam atau pengungkapan identitas, melainkan pertarungan sunyi untuk tetap manusia di tengah sistem yang sering lupa caranya. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Di dalam keheningan itu, Ratih menerima kenyataan bahwa jalan ke depan akan dipenuhi sorotan dan tuntutan. Namun ia juga tahu, ia tidak perlu menjadi simbol yang keras. Cukup menjadi titik yang konsisten, yang berdiri ketika perlu, dan mundur ketika tepat. Lampu-lampu kota berkilau. Ratih bangkit, masuk ke dalam, mematikan lampu satu persatu. Saat gelap menyelimuti rumah, ia merasa lebih ringan. Puncak konflik telah dilalui, namun perjalanan belum selesai. Ada bab-bab berikutnya yang menunggu, tidak lagi tentang perlawanan, melainkan tentang merawat perubahan agar tidak layu sebelum berakar. Hari-hari setelahnya berjalan dalam tempo yang ganjil. Tidak lagi meledak, namun juga tidak sepenuhnya tenang. Ratih menjalani rutinitas dengan kesadaran baru bahwa setiap langkahnya kini berada di bawah cahaya yang lebih terang. Ia bangun pagi, menyeduh minuman hangat, membuka jendela, dan membiarkan udara masuk. Kesederhanaan itu terasa penting, seperti jangkar yang menahan agar dirinya tidak terseret oleh arus yang terlalu deras. Ia kembali ke jalanan, ke angkutan umum, ke antrean yang sama. Namun percakapan di sekitarnya berubah. Orang-orang berbicara lebih pelan ketika membahas aparat, lebih berhati-hati ketika menyebut kuasa. Ratih mendengar tanpa mencampuri. Ia tahu, perubahan sikap seringkali mendahului perubahan kebijakan. Dan itu pun rapuh. Panggilan datang dari berbagai arah. Ada yang meminta wawancara, ada yang menawarkan perlindungan, ada pula yang menyarankan agar ia menghilang sementara. Ratih menolak dengan cara yang sama tenangnya. Ia tidak mencari panggung, dan ia tidak lari. Ia memilih berada di tengah, di tempat yang tidak nyaman namun jujur. Suatu siang, ia menghadiri pertemuan kecil yang tidak tercatat di kalender publik. Ruangan itu sederhana, kursi disusun melingkar. Di sana, beberapa orang duduk dengan sikap yang beragam. Ada aparat, ada warga, ada pengamat. Tidak ada mikrofon, tidak ada kamera. Hanya percakapan yang jujur, kadang canggung, kadang panas. Ratih berbicara ketika diminta. Ia tidak mengulang kronologi, tidak mengangkat identitas. Ia berbicara tentang batas, tentang martabat, tentang bagaimana kekuasaan seharusnya bekerja untuk melindungi, bukan menekan. Kata-katanya tidak berapi-api, justru datar. Namun setiap kalimat terasa punya bobot. Seorang pria di sudut ruangan bertanya dengan nada skeptis, "Apa yang kamu harapkan setelah semua ini?" Ratih berpikir sejenak.
Aku berharap tidak ada lagi yang harus mengungkapkan apapun untuk diperlakukan adil. Jawaban itu membuat ruangan hening. Beberapa orang menunduk, yang lain menghela napas. Tidak ada tepuk tangan. Tidak perlu. Di luar ruangan, matahari menyengat. Ratih berdiri di bawah bayangan pohon, merasakan lelah yang berbeda dari lelah fisik. Ini lelah yang datang dari terus-menerus menjaga niat agar tidak tercemar oleh ekspektasi orang lain. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak bertanggung jawab atas harapan yang berlebihan. Sore hari membawa kabar lanjutan. Proses etik berjalan ke tahap berikutnya. Ada penahanan, ada rekomendasi sanksi, ada nama-nama lain yang ikut disebut. Ratih menerima informasi itu dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada sorak, tidak ada rasa puas. Hanya kesadaran bahwa konsekuensi akhirnya menyentuh permukaan. Di rumah, ia menemukan sepucuk surat tanpa pengirim. Tulisan tangan, sederhana, isinya singkat. Terima kasih karena telah berdiri ketika kami tidak berani. Ratih membacanya sekali, lalu menyimpannya di laci. Surat-surat seperti itu adalah pengingat sekaligus beban. Ia tidak ingin menjadi alasan orang lain berhenti berani. Malam itu, ia bermimpi tentang jalanan yang panjang. Ia berjalan sendirian, lampu-lampu padam satu persatu, namun langkahnya tidak terhenti. Ketika terbangun, napasnya stabil. Ia tahu, mimpi itu bukan pertanda buruk. Itu hanya refleksi dari perjalanan yang belum usai. Hari berikutnya, Ratih dipanggil untuk memberi keterangan tambahan. Kali ini, suasananya lebih formal, lebih rapi. Dokumen dibuka, catatan dibaca. Ia menjawab dengan ketelitian yang sama. Ketika ditanya apakah ia merasa terintimidasi, Ratih menggeleng. Aku merasa diuji, katanya. Dan aku memilih tidak menghindar. Seorang perwira yang lebih muda menatapnya dengan mata penuh tanya. Apa kamu tidak lelah? Ratih tersenyum kecil. Lelah. Iya. Menyerah. Tidak. Pertemuan itu berakhir dengan jabat tangan yang tulus. Ratih melangkah keluar, menyadari bahwa generasi berikutnya sedang mengamati dengan cara yang berbeda. Tidak dengan kekaguman kosong, melainkan dengan pertanyaan tentang kemungkinan. Di jalan pulang, ia berhenti di persimpangan yang sama seperti awal cerita. Lampu lalu lintas berganti warna, kendaraan berhenti, pejalan kaki menunggu. Ratih berdiri di sana, memandang aspal yang pernah menjadi saksi ketegangan. Kini, tempat itu tampak biasa. Namun ia tahu, ingatan tidak hilang hanya karena waktu berlalu. Seorang polisi berdiri mengatur lalu lintas. Geraknya hati-hati, tatapannya tenang. Ketika mata mereka bertemu, polisi itu mengangguk singkat. Ratih membalas dengan anggukan yang sama. Tidak ada dendam di sana. Tidak ada kemenangan. Hanya pengakuan sunyi bahwa pertemuan manusia kadang bisa berubah arah. Malam turun perlahan. Ratih pulang, menutup pintu, menyalakan lampu kecil. Ia duduk, menulis beberapa baris untuk dirinya sendiri, bukan untuk dibagikan. Tentang niat, tentang batas, tentang keberanian yang tidak perlu diteriakan. Ia menutup buku, menyimpannya. Bukan karena konflik telah lenyap, melainkan karena fondasi telah diletakkan. Yang tersisa adalah menjaga agar fondasi itu tidak retak oleh lupa atau kepentingan sesaat. Ratih mematikan lampu, berbaring, dan membiarkan gelap menyelimuti. Esok hari akan datang dengan tantangannya sendiri. Dan ia akan menyambutnya, seperti biasa, dengan langkah yang tenang dan niat yang jernih. Pagi itu datang tanpa gegap gempita. Seolah kota sengaja menahan napas agar tidak mengganggu sesuatu yang sedang disempurnakan. Ratih bangun dengan rasa tenang yang tidak biasa. Bukan karena semua masalah telah selesai, melainkan karena ia akhirnya berdamai dengan kemungkinan bahwa masalah tidak pernah benar-benar selesai. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan cahaya lembut menyentuh lantai, lalu berdiri dengan keyakinan yang tidak membutuhkan penegasan apapun. Di dapur kecilnya, ia menyiapkan minuman hangat, menghirup aromanya perlahan. Setiap gerakan terasa bermakna. Benda-benda di rumah itu tidak berubah, namun cara ia memandangnya telah bergeser. Ia tidak lagi melihat tempat persembunyian, melainkan titik kembali. Rumah bukan lagi ruang untuk bersembunyi dari sorotan, tetapi tempat untuk menguatkan niat sebelum kembali melangkah. Ketika ia keluar, lingkungan menyapanya dengan keheningan yang ramah.
Tetangga yang biasa menyiram tanaman tersenyum singkat. Anak kecil di ujung gang melambaikan tangan. Tidak ada yang menyebut kejadian itu. Tidak ada yang meminta penjelasan. Ratih membalas dengan senyum yang sama. Ia tahu, inilah bentuk penerimaan yang paling ia hargai, yang tidak menuntut apapun selain kehadiran yang jujur. Ia berjalan menuju jalan besar, melewati persimpangan yang kini terasa seperti halaman terakhir dari sebuah buku yang telah lama dibaca. Lampu lalu lintas berganti warna, kendaraan bergerak dan berhenti, pejalan kaki melintas. Semuanya tampak biasa, namun Ratih merasakan lapisan lain yang tak terlihat, lapisan di mana kesadaran telah tumbuh, meski tipis, meski rapuh. Di sebuah ruang pertemuan sederhana, ia duduk bersama beberapa orang yang wajahnya kini terasa akrab. Tidak ada meja panjang, tidak ada simbol kuasa yang mencolok. Mereka berbicara tentang tindak lanjut, tentang pengawasan, tentang komitmen yang harus dijaga. Ratih mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika gilirannya tiba, ia menyampaikan satu hal yang telah lama ia pegang. Jangan biarkan cerita ini berakhir sebagai pengecualian, katanya. Jadikan ia kebiasaan yang baru. Kata-kata itu tidak disambut tepuk tangan. Hanya anggukan, catatan kecil, dan tatapan yang menimbang. Ratih merasa cukup. Perubahan yang bertahan tidak lahir dari sorak-sorai, melainkan dari pekerjaan sunyi yang dilakukan berulang-ulang. Siang hari membawanya kembali ke ruang publik. Ia duduk di taman kecil, memperhatikan orang-orang yang berlalu. Seorang ibu muda mendorong kereta, seorang kakek membaca koran, sepasang remaja tertawa pelan. Ratih menyadari bahwa tujuan akhirnya selalu sederhana. Agar kehidupan sehari-hari bisa berjalan tanpa rasa takut yang tidak perlu. Agar orang-orang bisa berdiri tegak tanpa harus mengeraskan suara. Seorang pria mendekat, wajahnya ragu namun penuh hormat. Ia memperkenalkan diri sebagai petugas yang baru dipindahkan. Terima kasih, katanya singkat. Kami belajar banyak. Ratih mengangguk. Jaga yang sudah baik, jawabnya. Dan perbaiki yang keliru. Pria itu pergi dengan langkah mantap. Ratih menatap punggungnya hingga hilang di kerumunan. Ia tahu, ucapan sederhana seringkali menjadi bekal yang cukup, asalkan dipegang dengan sungguh-sungguh. Sore merambat pelan. Ratih pulang, membuka jendela, membiarkan angin masuk. Ia duduk di meja kecil, menulis beberapa halaman untuk dirinya sendiri. Bukan laporan, bukan kesaksian, melainkan catatan tentang batas-batas yang perlu dijaga agar hati tidak mengeras. Ia menulis tentang keberanian yang tidak perlu dipamerkan, tentang kekuatan yang justru lahir dari kendali, tentang pilihan untuk hadir sebagai manusia sebelum apapun yang lain. Malam tiba dengan langit yang bersih. Ratih keluar sebentar, menatap bintang-bintang yang tampak samar di antara cahaya kota. Ia mengingat semua langkah yang membawanya ke titik ini. Jalan yang tidak selalu lurus, keputusan yang tidak selalu mudah. Ia mengingat suara sepatu yang menendang roda, tatapan yang meremehkan, lalu keheningan yang menyusul setelah kebenaran berdiri di tengah ruangan. Ia juga mengingat wajah-wajah yang berani berharap. Ibu tua yang berlutut, pemuda yang mengucap terima kasih, perempuan muda yang menemukan keberanian. Ratih menyadari, cerita ini bukan tentang dirinya. Ia hanyalah satu simpul kecil dalam jaringan panjang perjuangan sunyi yang dilakukan banyak orang, di banyak tempat, setiap hari. Ketika ia kembali masuk, ponselnya bergetar. Pesan singkat, berisi kabar bahwa proses telah mencapai tahap akhir. Keputusan telah diambil. Ratih membaca tanpa tergesa, lalu meletakkan ponsel. Ia tidak merayakan. Ia hanya mengangguk kecil, seolah menandai satu tugas yang selesai dan tugas lain yang menunggu. Ia mematikan lampu, menyisakan satu cahaya kecil. Berbaring, ia mengatur napas, merasakan kelelahan yang kini tidak lagi menekan. Di dalam gelap yang menenangkan, Ratih menerima satu pemahaman terakhir. Keadilan bukanlah tujuan yang bisa disentuh dan disimpan. Ia adalah arah yang harus terus dihadapi, dengan langkah yang konsisten dan niat yang bersih. Pagi esok akan datang. Jalanan akan kembali ramai. Persimpangan akan kembali menjadi persimpangan. Dan Ratih akan kembali melaju, tidak sebagai simbol, tidak sebagai rahasia, melainkan sebagai warga yang tahu batas dan berani menjaganya. Di sanalah cerita ini menemukan penutupnya, bukan dengan kemenangan yang gemuruh, melainkan dengan ketenangan yang mantap, yang memilih untuk terus hidup, terus mengawasi,
dan terus berdiri ketika dibutuhkan.